Untuk kejelasan perkembangan kasus dugaan pelecehan di Universitas Riau, kami sudah terhubung dengan Fopi Rosea Bulki, Vice Mayor Korps Mahasiswa Hubungan Internasional atau Komahi, UNRI, dan Kompol Juper Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru. Selamat malam, Fopi. Selamat malam, Pak Juper. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya mau ke Fopi dulu, Fopi. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya ya? Iya, bisa Oke, dengan jelas. Fopi, saya mau tanya terlebih dahulu kondisi korban saat ini seperti apa? Baik, korban saat ini sedang intensif dalam perbaikan mentalnya juga. Kami juga Komahi membantu dalam pemulihan mental korban, Mbak Sofi. Sekarang juga korban didampingi oleh konselor dan juga psikolog serta LBH Pekanbaru pastinya. Nah, yang saya mau tahu setelah korban ini menyuarakan apa yang ia alami dengan dibantu oleh teman-teman mahasiswa juga di UNRI, adakah korban-korban lain yang kemudian juga menceritakan pengalaman serupa? Kalau ada, apakah dengan dugaan pelaku yang sama atau ada orang lain lagi? Baik, sebelumnya semenjak video ini mulai viral ya kemarin, itu mulai banyak sekali komentar-komentar, baik komentar positif maupun negatif yang masuk ke akun Komahi UR pastinya. Nah, sebelumnya memang banyak sekali isu-isu yang kami dengar sebagai mahasiswa sebelum kasus ini naik. Cuman pelaku siapa atau korban siapa itu masih tidak terpampang jelas gitu Mbak Sofi. Sampai akhirnya kasus ini naik, tetap juga belum banyak korban yang speak up. Tapi kami dari Komahi itu sudah membentuk Google Form pengaduan Komahi Issue Center untuk men-track korban-korban, tidak perlu menyebutkan identitasnya kalau memang itu privacy dan ada ketakutan pribadi. Jadi kami menyediakan tetap melindungi privasi korban-korban tersebut. Nah, sejauh ini sudah mulai beberapa bermunculan korban-korban yang pernah merasakan hal tersebut, Mbak Sofi. Tapi untuk pelakunya siapa, itu masih dalam tahap penyelidikan dari Komahi sendiri. Oke, satu hal yang kenapa saya tadi kemudian menanyakan hal itu, karena terlapor itu menyatakan ia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, lalu sampai mengancam untuk melaporkan balik dengan gugatan sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, apakah apa yang akan dilakukan Komahi soal ini? Baik, jadi semalam juga di saat saya dan teman-teman Komahi mendampingi korban dalam pernyataannya kepada Polresta, itu aksi massa terjadi di kampus kami, di kampus Universitas Riau. Di sana ada 5 tuntutan yang diajukan dari korban tentunya terhadap terduga pelaku. Nah, tapi hasil dari audiensi bersama Rektorat Universitas Riau itu untuk membuktikan bahwa memang terjadi kasus pelecehan seksual, itu membentuk tim pencari fakta. Nah, jadi saat ini kami mahasiswa menunggu hingga hari Senin keputusan siapa saja yang nantinya akan terlibat dalam tim pencari fakta. Tentunya harapan kami terdapat interdependensi, maksud kami kemerdekaan, independensi dari tim pencari fakta itu sendiri, dan kami meminta adanya kontribusi dari mahasiswa yang terlibat di dalam pencarian fakta itu. Jadi nantinya keputusan yang akan dilayangkan dari rektorat itu berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Oke. Jadi selanjutnya Komahi akan mengawal pastinya sampai tuntas, dan kami juga akan bersama tentunya merapatkan barisan untuk mencari fakta-fakta lebih lanjut terkait kasus-kasus pelecehan seksual, Mbak Sofi. Oke, saya beralih dulu ke Kompol Juper. Sampai saat ini laporan berarti datang dari korban ya? Iya, betul. Dari terlapor belum ada laporan balik, Pak Juper? Sampai hari ini kami belum ada menerima laporan dari pihak terlapor. Nah, tapi untuk perkembangan kasus ini sejauh ini seperti apa? Jadi kami informasikan laporan ke kami dari korban itu kemarin hari Jumat tanggal 5 ya, tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 16.00 korban datang melapor ke kami ya, dengan kami memberikan pelayanan dengan didampingi dari psikolog dari Dinas P2 TP2A Kota Pekanbaru,
ya. Jadi setelah dilakukan asesmen dari psikolog, kemudian kami mengambil keterangan yang sudah kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan terhadap korban, dan apa yang dialami korban sudah kita tuangkan semua dalam berita acara pemeriksaan. Namun sampai saat ini memang dari korban belum menyerahkan barang bukti ataupun alat bukti lain, hanya baru sebatas keterangan dari korban. Itu perkembangannya, Mbak Sofi. Oke, ini kan kalau betul pelecehan seksual, harusnya bukan delik aduan ya, Pak Juper ya? Iya, bisa tidak. Oke, tapi adakah kemudian polisi berupaya untuk membantu mencari bukti, alih-alih kemudian hanya korban saja yang diminta untuk memberikan bukti? Oh, tidak. Kewajiban kita sebagai penyidik ya, kita akan nanti dalam prosesnya akan mencari alat bukti lain ya, seperti petunjuk ya, seperti keterangan saksi-saksi lain. Nanti dalam prosesnya kita akan upayakan mencari itu, jadi sehingga ada dasar kami untuk memproses perkara ini. Begitu, Mbak. Pak Juper, kapan akan pemanggilan dilakukan oleh kepolisian? Ya, segera nanti mungkin Senin sudah mulai kita tindak lanjuti pemanggilannya. Ya. Kemarin kita juga sudah mempertanyakan korban juga siapa kira-kira yang mengetahui kejadian dan siapa-siapa yang ada di sekitar TKP pada saat kejadian itu berlangsung gitu. Nah, bagaimana kemudian kepolisian memastikan bahwa terlapor ini tidak akan mengintervensi korban atau mahasiswa-mahasiswa lain, karena dalam keterangannya terlapor ini menyatakan akan menuntut beberapa pihak sekaligus? Oh, kalau mau intervensi itu ya di luar ini kita ya. Yang jelas kita akan berupaya maksimal. Apabila ada intervensi ya berarti ada pidana lain di situ, seperti itu. Ya. Oke, Fopi, Iya, kalau Mbak Sofi. sampai sejauh ini teman-teman dari Komahi maupun BEM itu kan mengumpulkan keterangan-keterangan melalui Google Form tadi. Boleh tidak menyantumkan nama kalau masih keberatan atau ketakutan membuka identitasnya. Tapi adakah indikasi bahwa ada kasus-kasus pelecehan seksual yang lain yang selama ini didiamkan atau mungkin ditutup-tutupi? Baik, terima kasih Mbak Sofi, pertanyaannya cukup menarik ya terkait indikasi-indikasi memungkinkan adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi jauh sebelum kasus tersebut. Nah, mungkin ini juga bertepatan momentumnya dengan Permendikbud terkait dengan kasus pelecehan seksual, makanya juga itu menjadi senjata bagi korban yang pada akhirnya berani untuk speak up karena kami sudah punya landasan. Nah, sebelumnya bahkan saat saya masih menjadi mahasiswa baru, isu-isu terkait pelecehan seksual itu sangat banyak sekali tersebar. Nah, tapi balik lagi siapa pelakunya, siapa korbannya itu redup begitu saja, tidak terekspos, tidak naik. Nah, hal tersebut yang pada akhirnya ketika saat ini video pengakuan atau video speak up dari korban itu going viral dan sangat banyak sekali antusias dari orang-orang, itulah yang pada akhirnya membuat banyak sekali korban-korban yang akhirnya mau speak up, atau teman-teman korban di masa lalu yang bilang seperti komen-komen seperti, iya dulu teman kakak juga merasakan hal yang sama, tapi di masa lalu itu belum ada sosial media, belum ada tempat berani untuk mengadu dan lain sebagainya. Karena Mbak Sofi, kita tahu bahwa saat ini yang kita lawan atau yang kita gugat itu bukan sembarangan, tapi juga mengancam proses akademik kami, proses akademik korban, dan juga pihak-pihak yang berada bersama korban. Yang jelas yang ingin saya konfirmasi di sini kepada Fopi adalah ada indikasi bahwa ada kasus-kasus yang lain ya, walaupun belum clear siapa pelakunya dan siapa korbannya. Benar sekali Mbak Sofi. Nah, ini kan salah satu yang disampaikan oleh terlapor adalah akan mengancam menuntut. Tadi sudah saya tanyakan soal ancaman tuntutan dengan gugatan sampai dengan 10 miliar rupiah. Tapi begini, kalau kemudian ancaman itu juga diberikan kepada Komahi dan juga BEM sebagai orang-orang yang turut membantu korban membuat video dan kemudian menyebarluaskannya, langkah apa yang akan dilakukan teman-teman di Komahi?
Baik, pastinya kami dari Komahi, tidak gentar sama sekali karena kami di sini mendengar aspirasi dari teman-teman kami, apalagi korban merupakan teman, saudara dari keluarga HI. Jadi kami tetap akan menjadi fasilitas dan kami di sini berperan sebagai fasilitator dari korban tersebut dan langkah ke depannya kami akan terus membuktikan bahwa pelecehan seksual itu memang benar-benar ada, Mbak Oke. Sofi. Pak Juper, kalau berkaca pada apa yang terjadi di Luwu Timur beberapa waktu yang lalu, itu kan kita masih punya kelemahan di hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE. Di mana kalau berkaca pada Luwu Timur, media yang memberitakan ibu dari korban yang kemudian menceritakan apa yang dialami anak-anaknya, justru digugat menggunakan Undang-Undang ITE itu. Dengan landasan bahwa menyebarkan informasi melalui media sosial begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa tidak ada konflik antar penyelidikan kalau kemudian nanti terlapor betul-betul membuat laporan balik kepada polisi? Ya, jadi pada prinsipnya di kepolisian ini setiap orang atau masyarakat yang melaporkan suatu tindak pidana itu pasti kita terima, baik dari pihak korban maupun pihak terlapor itu pasti akan diterima. Nah, nanti prosesnya kan tidak akan bersinggungan. Maksudnya apa yang dilaporkan korban itu yang kita tangani dan yang dilaporkan terlapor kita akan tangani yang akan kita bentuk di tim lain. Jadi nggak akan saling beririsan itu. Jadi tetap dua-duanya bisa berjalan. Nah, kita akan lihat nanti. Silakan Pak Juper. Iya, tapi akan kita lihat nanti dalam prosesnya mana yang bisa kita lanjutkan proses penyidikan, mana yang tidak kan nanti akan kita lihat selama proses penyidikan kita. Pak Juper, permasalahannya begini, bagi orang-orang perempuan-perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual kadang-kadang mencari bukti pelecehannya sendiri itu susah, karena hampir pasti dilakukan di tempat-tempat yang tertutup. Korbannya juga tidak menyangka akan mengalami hal tersebut. Jadi pasti susah. Berbeda dengan ketika dilaporkan balik dengan Undang-Undang ITE. Jelas bahwa ada unggahan di situ video. Jelas bahwa itu kemudian disebarluaskan melalui jaringan internet. Beda bobotnya, kemudahan mencari bukti-bukti antara pelecehan seksualnya dengan penyebaran melalui yang bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Apa langkah polisi untuk memastikan ada keadilan di sini? Ya, memang betul ya. Undang-undang kita sudah mengatur, di KUHP sendiri sudah mengatur, bahkan sudah ada putusan MK, bahwa kita dalam menetapkan seorang tersangka itu minimal kita harus punya 2 alat bukti, itu minimalnya. Nah, memang tugas kami di Reskrim Polresta Pekanbaru, itulah tugas kami nanti, bagaimana kami akan mencari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang ada, ya, apakah memang betul kejadian ini terjadi, seperti apa fakta-faktanya. Nah, itu nanti tugas kami. Nah, terkait dengan silakan dilanjutkan. Ya, terkait dengan proses yang Mbak Sofi sampaikan tadi terkait dengan Undang-Undang ITE, memang ketentuannya seperti itu. Ya, setiap orang yang memang tidak memiliki hak untuk mentransmisikan suatu informasi yang di dalamnya ada ujaran kebencian dan lain sebagainya, pencemaran nama baik, susila dan lain-lain, memang sudah diatur. Namun dalam prosesnya kan akan terpisah. Mana yang dilaporkan korban dengan terlapor akan terpisah dalam prosesnya pelaksanaannya. Gitu, yang jelas saat ini mata publik beralih dari tentu saja mengarah ke UNRI, tapi juga ke kepolisian. Bagaimana caranya kepolisian kemudian menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Terima kasih Fopi, terima kasih Pak Juper sudah bergabung malam hari ini. Kami nantikan perkembangannya. Terima kasih, sehat terus. Jumpa lagi lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sofi.